Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, selamat datang di ruang ngobrol bareng penyuluh agama Kabupaten Lampung Barat. Hari ini kita akan bahas topik yang nggak ada habisnya, yaitu peran perempuan dalam keluarga. Kenapa penting? Karena perempuan itu bukan sekedar ada di keluarga, tetapi punya andil yang besar yang seringkali nggak kelihatan tapi terasa. Nah, kali ini supaya obrolan ini makin seru, udah hadir bersama kita seorang narasumber yang kompeten, yang sering kita sapa dengan sebutan Umi Titin. Assalamualaikum Umi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah Mbak Nafis. Alhamdulillah senang sekali bisa ngobrol bareng Umi hari ini. Nah, kalau ngomongin peran perempuan dalam keluarga nih Mi, banyak orang mikir soal urusan domestik saja, ngurus anak, masak, dan sebagainya. Padahal peran perempuan jauh lebih luas ya Mi ya. Nah, menurut Umi, apa saja sih peran perempuan dalam keluarga itu? Boleh dijelaskan Umi? Baik Mbak, bismillahirrahmanirrahim. Baik Mbak Nafis, saya akan mencoba untuk sedikit memaparkan tentang peran perempuan di dalam keluarga. Ya, karena memang ini sangat menarik ya, sangat menarik dan jangan sampai kita lupakan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam kehidupan berumah tangga, dalam keluarga beragam peran perempuan itu. Kalau dulu kita hanya mengenal perempuan hanya ibu rumah tangga gitu ya, tapi sekarang sudah beragam. Ada empat poin yang akan kita sampaikan tentang peran perempuan dalam keluarga ya. Nah, yang pertama, peran sebagai ibu. Yang kedua, peran sebagai istri ya. Kemudian yang ketiga, peran perempuan sebagai pendidik ya. Kemudian yang keempat, peran perempuan sebagai pencari nafkah. Ya. Jadi kurang lebih ada 4 peran ya Mi ya. Berarti secara tidak langsung wanita itu atau perempuan itu multi role player ya Mi ya. Betul sekali Mbak Nafis. Ya, dari situ bisa dijelaskan nih Mi, poin-poin sebagai istri itu apa, sebagai ibu itu apa, sebagai pendidik itu apa, dan sebagai pencari nafkah itu seperti apa? Iya. Baiklah, yang pertama tadi saya sampaikan bahwa peran perempuan dalam keluarga itu sebagai ibu ya. Jadi perempuan berperan sebagai ibu ini harus dimulai sebetulnya sebelum berumah tangga, sebelum masuk dalam keluarga yang baru ya katakanlah. Jadi sebelum menikah dia sudah mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang ibu nantinya saat melahirkan anak-anaknya. Jadi ibu memang kedudukan mulia ya yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Yeah. Dia mengandung, melahirkan, menyusui sampai dia membesarkan anak-anaknya. Jadi dalam agama kita peran ibu ini sangat mulia. Sangat mulia ya Mi ya. Ya. Yeah. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Iya. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Bahkan saat Rasulullah ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, siapa orang pertama yang saya hormati? Ibumu. Ibumu. Iya. Kemudian ditanya lagi yang kedua pada Rasulullah dengan pertanyaan sama dan dijawab juga oleh Rasulullah, ibumu. Sampai 3 kali dijawab adalah ibumu. 3 tingkat lebih 3 tinggi. 3 tingkat lebih tinggi dari ayah. Artinya betapa pentingnya, betapa mulianya ya peran si ibu ini bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Kemudian yang kedua ya, peran sebagai istri.
Sebagai Nah, ini yang menarik, seorang Mbak. istri, iya. Ini pun mulia untuk seorang Iya. perempuan. Gitu. Ini penting untuk calon-calon pengantin ya, Umi. Iya, betul sekali. Calon pengantin yang sudah berumah tangga, Iya. bahkan yang sudah lansia pun gitu, tetap Sebagai seorang istri. melekat pada dirinya bahwa seorang istri itu mulia. Dia bisa masuk surga dari pintu manapun ketika dia menjadi pendamping, menjadi teman suaminya, ya, yang taat pada suaminya. Saat taat itu tidak mengandung kemaksiatan. Jadi ketika seorang istri bisa mentaati suami, ya, mentaati pasangannya, maka dia dijamin bisa masuk surga, Mbak. Maka, dari pintu manapun. Iya, Umi. dari pintu Masya manapun. Allah. Tapi tetap ya harus sholat dulu Sholat. ya. Sholat dan Karena yang puasanya. kita lupa ya, Mi, Iya, ya. jangan lupa Sholatnya itu. enggak ini nurut iya katanya masuk surga, padahal tidak, teman-teman. Iya. Lanjutkan, Mi. Iya. Jadi caranya bagaimana ya supaya kita taat pada suami itu? Yang pertama menjaga kehormatan diri kita dulu. Iya, jaga dulu kehormatan si istri ini, kemudian saat suaminya tidak ada dia jaga nama baik suaminya. Karena banyak terjadi saat suami keluar dia bebas. Nah, ini jangan sampai terjadi ya, karena tidak dapat Iya. nanti surganya kalau bebas tanpa batas ya. Betul. Bahkan ketika masuk rumah tanpa ada suaminya tidak berani, tidak boleh si istri memasukkan laki-laki lain dalam rumah itu. Karena saking taatnya pada suami. Dan menjaga aib suami ini sangat penting. Tidak suka cerita ke teman. Asli tidak boleh bercerita pada orang Jadi lain. teman paling akrab adalah suami. Jangan beritahu orang-orang ketika kita punya masalah, apalagi lawan jenis. Iya, betul. Iya, Umi, ya. Iya, karena ketika aib suami dikeluarkan, maka berguguran pahala-pahala si istri itu. Masya Allah. Iya. Ya, Berguguran pahala-pahalanya yang dia sebenarnya sudah menjadi seorang ibu tadinya gitu ya, bagi anak-anaknya, tapi dia dalam hal menjadi istri dia gagal. Mohon maaf, Umi, berarti kalau misalkan suami tidak taat dengan suami, meskipun dia rajin sholat, rajin ibadah yang lain, Iya. itu ibarat percuma gitu Iya, ya, Mi, ya. bisa gugur, kan tadi disebutkan gugur ya, karena ketaatan pada suami itu memang penting. Penting. Iya. Iya. Jadi Asal tidak maksiat ya, Mi. iya, asal iya. bukan pada hal yang maksiat. Iya, betul. Kemudian saya lanjutkan ya, Mbak ya. Iya, Yang boleh. ketiga, peran perempuan dalam keluarga itu adalah sebagai pendidik. Pendidik. Iya, dalam pendidik agama anak. kita sering kita mengenal istilah al-ummu madrasatul ula. Ula. Ya, ibu adalah tempat sekolah pertama atau pendidik pertama bagi anaknya. Maka dari itu si ibu harus punya bekal ilmu. Ya, harus sudah mempersiapkan dirinya seperti tadi saya sampaikan, sebelum masuk rumah tangga si ibu ini sudah menyiapkan ilmu, ya, menjadi ibu, dan begitu pun nanti setelah lahir anaknya dia siap menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Ya. Jadi bagaimana untuk bisa mendidik anak itu, tentu dia harus punya ilmu juga, ya. Dia harus punya referensi yang banyak, dia harus tahu wawasan kekinian, jadi bisa mendidik anak. Bahkan Rasulullah mengatakan, didiklah anakmu sesuai zamannya. Nah, bagaimana kalau si ibu tidak dibekali dengan ilmu atau tidak mempunyai ilmu yang luas, ya, pemahaman yang bagus untuk dapat mentransfer pendidikan pada anaknya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah peran perempuan itu adalah membantu mencari nafkah. Sekedar membantu ya. Sekedar Mbak, ya? membantu, karena tidak bisa dipungkiri, Mbak. Iya. Zaman sekarang berbeda zaman kita dulu, zaman Iya, saya ya. Betul. Zaman saya dulu. Zaman saya juga, Mi. Iya. Jadi tetap kita niatkan membantu, bukan mokoin ya, bukan modalin ya, gitu. Iya, tapi banyak fenomena ini, Mi, kalau misalkan istri sudah bekerja, kita tahu ya, itu menjadi lebih sombong. Itu yang nggak boleh ya, Mi, ya? Iya, kembali ke poin yang tadi, taat pada suami. Oh iya. Iya. Balik lagi ke nomor 2. Iya, jadi kalau kita punya rezeki dari pintu istri, syukuri itu bagi suami. Makanya sebelum si suami mengizinkan istrinya untuk bekerja di luar rumah ya, katakan di luar rumah, karena sekarang banyak juga yang keluar yang kerjanya tidak di luar, di dalam rumah. Zaman online ya. Iya. Gitu. Betul. Nah, sebelum mengizinkan istri untuk bekerja, ada komitmen dibuat, perjanjian berdua. Karena apa? Ketika diizinkan bekerja akan banyak risiko-risiko yang ditimbulkan. Tersita waktu, ya, tenaga, perhatian untuk keluarga dan untuk suami. Jika sudah komitmen, suami akan memaklumi ini, bahkan akan saling mendukung. Iya. Ya, ketika istri di luar, ya, dan suami ada di rumah, dia akan
menghandle yang di rumah, pekerjaan yang di rumah. Dan itu tidak jadi sesuatu, Masalah. tidak jadi masalah gitu. Maka bagi perempuan yang punya rezeki bisa bekerja di luar, manfaatkanlah ini, ya. Jadikanlah ini amanah dari suami. Amanah yang baik. Iya, amanah sehingga bisa barokah yang dihasilkan itu. Niatkan tadi betul. apa Mbak? Membantu, Membantu. bukan wajib ya. Ya. Tidak ada wajib perempuan mencari nafkah. Ya. Ini kayaknya nyambung dengan 5 pilar dalam membangun keluarga sakinah Iya, ya sahabat betul. semua. Salah satunya itu ada tarodin. Dari 5 pilar itu, satu zawaj, mungkin kalau salah dibenarkan ya, Iya, zawaj betul. atau berpasangan. Yang kedua misakon golizo, artinya janji yang kokoh. Yang ketiga muasyarah bil ma'ruf. Iya. Yang keempat musyawarah. Dan ini yang tadi barusan dibahas adalah tarodin atau saling ridho. Ketika kita ridho akan pekerjaan pasangan kita, insya Allah berkah ya, Mi, Iya, ya. insya Allah. Terus ini Mi, menarik sekali ketika kita membahas peran perempuan dengan segitu banyaknya. Kadang ada yang menjadi perempuan yang tidak waras, iya nggak sih? Dalam tanda kutip ya Mbak? Dalam tanda kutip. Atau perempuan-perempuan yang bablas. belabas, tidak tahu akan perannya sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pendidik anak, sebagai ini. Nah, tips dong Mi untuk menjadi perempuan yang hebat dan tidak melupakan perannya sebagai ibu, istri, pendidik dan itu di dalam keluarga. Tipsnya apa aja Mi? Boleh sampaikan. Baik Mbak, saya akan mencoba ya berbagi sedikit tips ini. Mudah-mudahan bisa diterima ya tips ini. Yang pertama itu kita harus punya niat yang ikhlas. Niat dulu. Iya, hati kita ya, hati kita yang bersih bahwa kita melakukan peran ini memang karena perintah Allah, ya. Bukan karena tadi takut sama suami, bukan, itu sudah nomor sekian, gitu ya. Iya. Takut karena Allah, ya, perintah karena Allah. Allah memerintahkan kita untuk melakukan itu karena Dia, karenanya. Sehingga semua akan bernilai ibadah, gitu. Iya. Peran-peran yang tadi saya bilang beragam tadi, insya Allah bisa dijalani semua, gitu. Karena kita mengembalikannya, ya, kembali kepada nilai ibadah itu adalah niat ya. Yang pertama di hati kita ya, yang pertama. Jadi hati kita luruskan, niat kita luruskan, bersihkan. Jadi kondisi apapun itu kembalikan. Kita bahwa ini adalah memang ranahnya ibadah ya, gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, tips yang kedua yang harus dipunyai ya oleh kita perempuan ini adalah ilmu. Sekali lagi. Penting, jadi harus jadi pembelajar. Tidak mudah bosan. Tidak mudah bosan dan tidak merasa cukup karena Tidak dunia merasa. berkembang. Ya, zaman saya yang namanya apa Mbak ini? Gadget ini belum ada. Iya. Gitu, belum ada seperti sekarang ini. Jadi masih ya belum ke sini ya, belum Sedangkan anak sekarang mainnya gadget ya. Iya. Sekali. Jadi ya harus ditambah ilmunya gitu. Harus tahu, jadi ibu rumah tangga pun sekarang sudah tidak asing lagi dengan ini, jadi udah nambah wawasan ya, ilmunya. Jadi kita harus banyak referensi ya, harus terus belajar ya, apalagi sekarang ini anak-anak di luar sana banyak sekali ya godaannya, tantangannya dibanding zaman dahulu. Iya. Jadi kita harus siapkan ilmu kita, terus belajar. Saya bilang tadi pembelajar ya. Jadi niat, pembelajar. Kemudian yang ketiga, kita harus punya pergaulan yang baik. Ya. Komunitas kata orang keren sekarang. Komunitas sekarang, grup. Iya, yang media sosialnya grupnya tidak baik. Iya, akan berbahaya. Berbahaya. Ya, jadi benar. kita harus punya komunitas atau grup majelis lah katakanlah ya, majelis ilmu gitu ya. Jangan hanya grup arisan aja Mbak. Iya. Iya. Jadi harus ada grup yang ke agamanya. Gibah ada Mi. Iya, alhamdulillah ya. Jadi harus punya komunitas yang baik ya, yang solihah itu ya, karena itu akan bisa mempengaruhi ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang terakhir, jangan lupa terus berdoa. Wah, itu penting Mi. Menembus langit doa seorang ibu. Benar. Jangan sampai hanya dari usaha dunia tapi pintu langitnya lupa. Tidak diketuk. Nggak dibuka kalau nggak diketuk, sahabat. Itu saja tipsnya. Berarti banyak. Kita ada beberapa tips tadi ya, sahabat semua. Yang pertama niatkan ibadah. Yang kedua ilmu,
bekali kita dengan ilmu, selalu belajar. Yang ketiga pergaulan. Iya, betul. Yang terakhir doa. Nah, ini menarik sekali sebenarnya, kalau waktu boleh diperpanjang kita ngobrolnya yang lain juga ya, Mi ya. Insya Allah lain kali, Mbak. Insya Allah lain kali. Mudah-mudahan lain kali kita bertemu kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat religi, kita sudah sampai di penghujung obrolan seru ini. Terima kasih banyak Umi sudah berkesempatan Sama-sama, berbagi insight-nya, sudah memberikan waktu luangnya untuk kita. Mungkin waktunya tidak luang tapi diluang-luangkan. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga untuk sahabat religi semua yang menyaksikan atau mendengarkan obrolan ini. Semoga menjadi perempuan yang hebat. Kamu hebat, peran perempuan bukan hanya domestik, tapi lebih luas daripada itu. Jadilah kita perempuan yang berdikari, yang taat, dan juga menjadi perempuan yang hebat dalam keluarga. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami. Saya, Nafis, dan Umi Titin mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.